selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Miss mau sapa dulu semuanya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Saya sudah siap. Yes, sekali lagi, sudah siap untuk memuji Tuhan? Saya sudah siap. Yes. Nah, untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Semuanya bisa berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat satu hari yang baru, di mana hari ini kami boleh mengikuti kebaktian-Nya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian kami hari ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dan nanti juga hamba-Mu akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan saat Dia menyampaikan firman-Mu. Dan juga firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Semuanya masih tetap semangat kan untuk memuji Tuhan? Yuk, mari sama-sama kita bernyanyi Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Sekali lagi kita akan pujian ini. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Kita akan pujian sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat satu buah pujian I love you Jesus. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do know
adik-adik, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita harus tetap semangat ya mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah firman yang memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami masih ada sampai pada hari ini dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik punya saat ini untuk bisa diberikan atau untuk adik-adik bisa menolong orang lain? Banyak ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Dia tidak memiliki banyak hal, dia tidak kaya, dia tidak punya kekuasaan, tapi dia hanya memiliki benang dan jarum. Untuk apa ya adik-adik ya? Yuk kita simak ceritanya baik-baik. Ada seorang perempuan atau wanita, dia bernama Tabita. Siapakah Tabita? Tabita adalah seorang murid Tuhan Yesus. Ya, dia adalah seorang murid Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan dan dia sudah dibaptis. Dan di dalam kehidupan Tabita banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Salah satu contoh, benang dan jarum yang dia punya, dia pergunakan itu untuk menjahit baju. Adik-adik simpel ya, hanya benang dan jarum. Dia pergunakan untuk menjahit baju. Lalu untuk siapa baju yang dia jahit itu? Adik-adik, ini uniknya. Baju-baju yang dia jahit itu dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Khususnya di tempat dia tinggal, yaitu di Yope. Suatu hari adik-adik, terjadi sesuatu hal yang tidak sangat menyenangkan. Tabita sakit keras dan akhirnya Tabita meninggal. Wah, sedih adik-adik. Semua ibu-ibu, para janda yang di kota Yope itu mereka sangat bersedih karena orang yang selama ini telah menolong mereka, yaitu Tabita, meninggal. Adik-adik, mereka semua datang dari rumah masing-masing. Mereka membawa baju yang pernah dijahit oleh Tabita. Mereka datang ke rumah Tabita dan mereka menangisi Tabita yang sudah meninggal. Mereka begitu luar biasa berduka. Mereka begitu luar biasa sangat bersedih dan kehilangan Tabita. Adik-adik, akhirnya mayat Tabita dimandikan dan ditaruh di atas, di kamar atas. Dan adik-adik, mereka ingat bahwa salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus sangat dekat dengan kota Yope. Dia sedang berada di Lida. Lalu mereka berkata kepada orang-orang di sekeliling mereka, suruhlah 2 orang untuk pergi ke Lida, menjemput Petrus untuk datang kemari. Adik-adik, akhirnya diutuslah 2 orang pergi ke Lida. Akhirnya Petrus pun datanglah ke rumah Tabita. Adik-adik, semua orang di rumah Tabita itu menangis dengan sedih. Mereka menunjukkan kepada Petrus pakaian-pakaian yang pernah dijahit oleh Tabita sebagai bukti mereka sangat kehilangan. Lalu Petrus berkata demikian kepada para ibu-ibu itu. Oke, baiklah. Kalian boleh turun semuanya, tinggalkan aku dan Tabita di dalam ruangan itu. Adik-adik, kira-kira kenapa ya Petrus menyuruh semua orang itu keluar ketika dia akan berdoa kepada Tuhan? Tujuannya adik-adik, Petrus tidak mau ketika Tabita nanti sembuh atau hidup kembali, orang-orang memuja Petrus. Karena memang bukan Petrus yang membuat dia sembuh, tetapi Tuhan yang membuat dia hidup kembali. Nah, akhirnya adik-adik, Petrus berdoa, dia berlutut. Dia memohon kepada Tuhan. Tuhan, berilah belas kasihan. Hidupkanlah kembali Tabita. Karena Tabita adalah orang yang baik. Tabita selama ini sudah begitu banyak melakukan kebaikan, pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tahukah adik-adik apa yang terjadi kemudian? Ya, betul sekali. Tabita hidup kembali. Tabita
oleh karena Tuhan yang memberikan kehidupan kepada Tabita. Adik-adik, akhirnya Petrus membantu Tabita berdiri. Lalu Tabita dibawa kepada ibu-ibu para janda yang telah menunggu di luar. Semua ibu-ibu yang tadi sedih, meratap, berduka, begitu melihat Tabita berjalan kembali, mereka senangnya luar biasa. Mereka bersukacita luar biasa, adik-adik. Kesedihan yang tadi berubah menjadi sukacita karena Tuhan telah menghidupkan kembali Tabita lewat Petrus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang kita punya saat ini? Mungkin kita tidak punya benang, tidak punya jarum, tapi kita punya apa? Kita punya senyuman. Senyuman kita ini bisa bermanfaat loh bagi orang lain. Ketika ada orang lain sedang bersedih, lalu kita menyapa dia dengan ramah, memberikan dia senyuman, saya yakin orang yang tadi sedang bersedih itu bisa saja kembali bersemangat. Berarti kita punya senyuman. Mungkin kita nggak punya uang, kita nggak punya barang-barang berharga yang bisa kita berikan kepada orang lain, tetapi kita punya talenta yang kita punya. Apa talenta yang kita punya? Mungkin kita bisa bermain musik, bernyanyi, ya, atau kita bisa menari, kita pintar bermain bola misalnya. Talenta-talenta ini dapat kita pergunakan untuk menolong orang lain. Atau kita pintar matematika. Wah, bagi yang pintar matematika ya, ada teman kita yang tidak bisa matematika, lalu kita dengan talenta kita mengajari dia. Bukan mengajari waktu ujian ya adik-adik ya, jangan salah ya pemahamannya. Ketika dia tidak bisa mengerjakan latihan atau tugas-tugas, lalu dengan sukarela kita menawarkan bantuan, mau tidak dibantu, dan kita membantu. Ini juga adalah kebaikan kita. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, berarti berbuat baik itu bukan berupa uang saja, bukan berupa makanan, atau bukan berupa barang-barang yang penting, tetapi hal-hal yang sederhana yang kita punya dalam diri kita, senyuman kita, talenta kita dapat menolong orang lain. Jadi adik-adik, tolonglah orang lain yang membutuhkan dengan apa yang kita punya. Berbuat baiklah dengan apa yang kita punya. Kita belajar dari Tabita ya, bahwa menolong orang lain itu bisa dari hal-hal yang sederhana yang kita punya. Memberikan sedekah, memberikan apa yang bisa kita bantu untuk orang lain. Lalu yang kedua, kita bisa belajar dari Petrus. Petrus tidak mau dirinya dipuji dan dipuja orang lain karena dia berhasil berdoa, ya. Akhirnya Tabita bangkit kembali. Dia tidak mau. Dia tidak mau sombong akan hal itu. Kenapa? Karena yang membangkitkan Tabita bukan dia. Dia hanya alatnya, hanya memohon saja. Tetapi yang membangkitkan kembali adalah Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita menolong orang lain, ingat, jangan ingin dipuji. Karena perbuatan baik kita itu memang harus kita lakukan. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Jadi ketika kita berbuat baik, karena kita mencontoh, meneladani Yesus yang telah berbuat baik kepada kita. Apa bukti kebaikan Yesus kepada kita? Dia telah mati di atas kayu salib. Dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, mulai dari kecil kita mau bertumbuh mengenal Dia. Kita mau bertumbuh melayani Dia dengan segala talenta yang kita punya. Oke? Jadi kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Belajarlah dari Tabita. Sebagai ayat hafalan kita hari ini adalah Galatia 6 ayat 10a. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Sekali lagi ya, Galatia 6 ayat 10a. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ingat, kepada semua orang, bukan satu suku dengan kita, bukan satu agama dengan kita, bukan hanya satu keluarga dengan kita, tetapi semua orang tanpa memandang siapapun orangnya itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Amin. Kita mau berdoa ya. Sebagai penutup firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami boleh belajar dari seorang Tabita. Dia tidak kaya, dia tidak hebat, dia tidak berkuasa, tapi dia hanya memiliki jarum dan benang yang dapat menolong orang lain. Dia menjahit begitu banyak baju untuk orang-orang miskin di daerahnya. Tuhan, kami juga orang yang sederhana. Kami tidak memiliki banyak hal dalam hidup kami, tapi kami memiliki senyuman, kami memiliki kasih, kami memiliki kebaikan yang bisa kami berikan kepada orang lain. Dan kami memiliki talenta yang dapat kami pergunakan untuk menolong orang lain. Berkati kami agar kami melakukan kebaikan-kebaikan karena Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, kita berakhiri kebaktian kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik semuanya, mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai di sini kebaktian kita hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, belajar sungguh-sungguh di rumah, dan sampai jumpa minggu depan. God bless you.